siangan ku maadai ponsoro ku kasari roya hongku nganu sontop songginawaku Tiano ito minang patahakonku itiko posionku Yesus noralano katapatan Yesus noralano posion Yesus no gampamasi ngawi turun kangsanan iti suang pemegunan royo-royo mangkunanu Tuhan soro-soro mangku ikosiananu no ketunga to Yesus mantari kapatayon mina masih kodahai siananu ku maadai ponsoro ku kasari roya honku nganu sontop songginawaku Tiano ito lidang patahakonku itiko posionku Yesus noralano katapatan Yesus noralano posion Yesus no gampamasi ngawi turun besanan iti suang pemegunan royo-royo honku ngaranu Tuhan soro-soro honku ikosiananu no ketunggak ko Yesus mantari kapatayon ina masih kodahai Yesus noralan on katapatan Yesus noralan ongko posion Yesus no gampamasi ngawi turun kangsanan iti suang pemegunan royo-royo ongku ngaranu Tuhan soro-soro ongku ikosiananu no ketunggak ko Yesus mantari kapatayon mina masih kodahai no ketunggak ko Yesus mantari kapatayon mina masih kodahai no ketunggak ko Yesus mantari kapatayon mina masih kodahai Ngecekku awamu iko meretuahku kodang suwit kanoi wipi yang temulut sedalam ribaru apa sedita-dita de langit ngecekku awamu Yesus melunrat dan amung ya mau mula lun makatanaku uwi lu tap mawanamu Yesus ngecekku ikoluk atun mawanaku sedalam ribaru apa sedita-dita de langit ngecekku awamu Yesus melunrat nan amung ya mau mula lun makatanaku uwi lu tap mawanamu Yesus ngecekku ikoluk atun mawanaku ngecekku awamu iko meretuahku kudang suwit kanoi wifi yang temulut oh 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 sana oh sana quanto
surga, among niatku uwi mawa iko Tuhan. Hosana, Hosana, wipian mubur namu serukat rukatna iko lu tapang niat kai. Wow, oh, 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 ngajaku awamu iko mere tuaku kudang suwit kanui wipian tamulut. Oh 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 sana, oh sana, kuantaman kuluk bang surga, amung niatku uwi mawa iko Tuhan. Hosana, Hosana, wipian mubur namu rukatna iko lu tapang niat kai. Hosana, Hosana, kuantaman kuluk bang surga, amung niatku uwi mawa iko Tuhan. Hosana, Hosana, wipian mubur namu rukatna iko lu tapang niat kai. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Shalom SAB Semenanjung, apa kabar semua? Harapan kita semua sehat, kuat, tetap bersemangat ya. Haleluya, amin. Selamat bergabung di dalam ibadah online SAB Semenanjung pada malam ini 31 Mei 2020. Bagi yang mengikuti ibadah ini dari Sabah, dari Sarawak, ataupun dari gereja lain, kami mengalu-alukan Anda bersama dengan kami. Kami sangat berbesar hati di atas kehadiran kalian bersama-sama di dalam ibadah online pada malam ini. Manakala bagi keluarga besar SAB Semenanjung, baik itu dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, selamat bergabung saudara-saudari. Walaupun jarak yang memisahkan kita, namun kita tetap dapat bersama pada malam ini. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, bolehkah kita saling berkenalan ataupun saling bertegur sapa? Maka typelah di dalam chat box ya. Karena juga kita ingin tahu dari mana Anda mengikuti ibadah pada malam ini. Do let us know where you all are joining from, brothers and sisters. Nah, saudara-saudari, kita sudah melihat persembahan nyanyian dari sahabat-sahabat kita tadi. Lagu Onsikau Ginawoku merupakan lagu dusun yang dinyanyikan oleh pemuda-pemudi dari SIB Skudai Johor. Manakala lagu Ikolutap Bang Niat Kai adalah lagu bahasa Lundaya yang dinyanyikan oleh saudara Thompson dari SIB Petaling Jaya Selangor. Wow, luar biasa talenta yang ada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, jika kita ataupun Anda melihat aksesori saya pada hari ini, pada malam ini adalah sedikit perhiasan dari suku orang Ulu di Sarawak. Mengapa saya mengenakannya, saudara-saudari? Karena hari ini kita memperingati perayaan yang cukup besar yang biasa dirayakan di Sabah dan di Sarawak, yaitu Pesta Menuai ataupun Keamatan di Sabah dan Gawai di Sarawak.
kotobian tadau tagayo do kamatan dan gayo guru gerai nyamai. Haleluya, haleluya. Nah saudara, baiklah, mari saya ajak kita semua berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk belajar lebih banyak lagi tentang Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur kerana pada malam ini kami dapat bertemu secara online dalam ibadah online pada malam ini. Tuhan, kami ingin penyertaan-Mu tetap bersama dengan kami pada malam ini. Kerana kami ingin memuji dan memuliakan namamu Bapa. Kami ingin mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jarak dan waktu tidak akan membezakan kami dalam kami menyembah dan memuliakan namamu. Tidak akan menghalang kami memuliakan namamu ya Bapa di surga. Tuhan, pada malam ini Engkau yang menyertai kami dari permulaan sampai selesainya ibadah online kami pada malam ini. Biarlah nama Tuhan saja kami muliakan, nama Tuhan saja kami agungkan. Berperkaralah Tuhan, Engkau lawat semua keluarga-keluarga pada malam ini. Engkau lawat semua orang perseorangan secara individu pada malam ini ya Tuhan Yesus. Namamu saja yang kami muliakan, yang kami agungkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba
kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita, Engkau mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa namanya? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, come on church, bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Tetap mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam param pararam param pararam param param. Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan pada malam ini. Kami mau menyatakan kerinduan kami Bapa. Hujan pertaubatan, hujan keselamatan, pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dia tu memaya Tuhan ngelawa bangsaku, ayan kami pengasih nuan Tuhan, ngidup kaban saku. Dia tu Tuhan ngelawa bangsaku, ayan kami pengasih nuan Tuhan, ngidup kaban saku. Turun kami hujan nesal ati, turun kami hujan selamat nuan, turun kami hujan kuasa nuan Tuhan, ngidup kaban saku. Nyatakan belas kasih
hujan pertaubatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Curahkan Tuhan hujan pertaubatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Curahkan Tuhan hujan pertaubatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Selamatkan bangsa-Ku. Selamatkan bangsa-Ku. Shalom, nama aku Hilary Anak Sud. Aku berbangsa Iban. Penatai aku hari benua Sibu Sarawak. Aku bersemayang ba SIB Victorious Dingkir. Aku gawa nyadi pembantu tabir ba Jabatan Insolvensi Malaysia, Kementerian Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Sepemanjai penyakit COVID-19 tu udah ngerengkai serta bisa atur mindah bertagang PKP. Aku menggagawa secara talian engkau Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri ba Malaysia Government Call Central ianya MYGCC. Aku menggasikau hari orang kegawa ke depan. Dalam pengawak aku tahu Raban kebukai menggak bisik mantau aku. Engkau meri information betul serta nyawat tanya bala ke orang ke bertanya. Dengan arus telefon berkait engkau atur mindah bertagang PKP. Saleh site hari cabar ke ditapai aku ngaraban ke bukai dalam kawak tau ianya gawak nitiah ke gintir. Kami gawak begintir. Misi maya pagi datai ke malam, tau ke maya malam datai ke pagi. Jadi sikau anak tiba bangsa Iban, pengerami kawai dayak tau site hari pengerami ke berguna serta ngemai reti rengagai kami sebilik. Tajapan udah nerima pengarap Kristian. Tiap ikut kami sebilik mesti bisik pulai mayang gintu pengerami gawai dayak. Kebuah pihak laban maya pengerami tok meh kami direk sebilik bisik bergelumau serta bergulai ngau pangan direk. Mbak pengerami temenggak kami meruan ngambil peluang bertemu ngau bala petunggal serta kaban melayan. Gawai dayak tok sitik pengerami te cukup besai serta ngemai reti ngagai bangsa Iban. Pengerami maya gawai tau suah diantik ninting tahun. Tajak pihak tahun tau aku nak ulih pulai ke menua maka tahun ke udah. Utai tau ukai Tegal aku nak diberi orang pemisi. Tang situasi keritape maya COVID-19 serta mesti dikurung. Aku milih nak pulai sekali. Pemutus tonang merai aku sino. Aku lelengau dekat nyambut hari gawai. Nangkan kenyak aku megak lelengau dekat pegulai ngau kaban melayan. Roma pasal 12 ayat 12. Gagah hati ke pengandang kita, lihat hati nad ke pemerintah, majak bersampi. Ayat tu meri aku pelantang hati. Aku lantang hati laban Tuhan, meruan meri aku pengeriang. Aku percaya
lebuh penyakit COVID-19 tu badau, aku dekat pulai bergulai dengan kami sebilik. Mbak tu, aku milih dekat meruan senang hati, meruan sabar serta meruan bersampi. Aku dekat merai, selamat hari gawai daya, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua, ngagai semua raban kengintu pengerami gawai daya. Tuhan berkat ke semua. Hai, ngaranku Iruhaini, awasi lawan diji. Bangsa ku nopo ngak dusun Kimaragang, om antad sidpitas nontodonku. Ngak tidino, siti oku esai biskudai Johor. Maka raja oku sid iso hospital kerajaan si Johor Baru, ponong si Edward Psychiatric. O, yokuno i mangarawat. Tidino, nontok do COVID-19 di Malaysia, yoku iso manta dipekerja si hospital kawaya i rumosi. It koro si dino mimbulai sera o minsomok okuno si suang do kawasan do hospital. Ia diti, aso poma o koruangku do nojongkitan, ngak sera korongo oku do waro tabar do waro nurse, om doktor nontok manta si hospital di wokon, rumosi oku. Waro masa do ko fikir oku, awasi po, si dualai salamat oku, manta si hospital. Nga, nununui yoku tinakan do karaja mangarawat di ketulunan dino. Inono keputusan dinanuku do papajalan di karaja om walonku tawawasi. Nununopo ajanganku ilo risiko jangkitan otompikan nga kakali okui kumaraja. Kabarakat ditulun wokon o manaak ko giratan ginawo kuma ditulun di sumakit diri. Ong rumosio kuno, mongoyoku o mogomoku silamin do mga baca di firman Tuhan, boros di kinoringan, om sumambayang sidaw. Sumambayang oku si Tuhan, popoilo oku, nunuy kosusaan om kagagawan di ginawaku. Inono ko hibur di ti ginawaku. Yoku nga asarok makinongaw, do khotbah anta si gereja dagay, o mantad si pastor wokon. Waro iso ayat, boros sid ayu, 4:2 ayat kedua. Itino ko girot di ginawaku. Elaanku ikaw no, it iso no dit asanggup mengobuat di nunu nopo, om aso iso binuat nudot amu ajadi. Asal bacaon ku iti, erasaanku opulioku, ko pikiroku kiawi dit si salalom gamaon di Tuhan, om amu tokowi ibiar sesok masa diti. Aso otajadi sid luar di gamaon di Tuhan. Ko percayai om humarap nopo kuma Tuhan. Siti mengucap aku kotobian tadau tagayo do keamatan. Tuhan memarakat. Shalom seluruh jemaat Tuhan SIB Semenanjung. Apa kabar semuanya? Saya berharap supaya saudara-saudari dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan, penuh pengharapan, selalu percaya dan terus beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan saya. Saya percaya Tuhan selalu menyertai engkau, menyertai kita, menyertai semua yang kita lakukan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari Kaamatan bagi seluruh jemaat Tuhan yang berasal dari Sabah. Dan bagi saudara-saudari yang berasal dari Sarawak, selamat menyambut hari Gawai. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dia Allah yang baik, mengasihi dan menyediakan bagi seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong supaya setiap kita dapat merayakan kedua perayaan ini dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu sikap sebagai orang percaya dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang menyediakan, Dia Tuhan yang menjadi atau adalah sumber bagi berkat orang percaya. Saya berdoa supaya dalam kedua perayaan kali ini,
memberi makna, membawa arti, membawa makna yang besar dalam hidup kita, yaitu berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan itu baik. Dia akan menyediakan seluruh keperluan kita. Saudara-saudari, saya tidak bermaksud untuk berkhotbah secara khusus bagi kedua perayaan ini. Tetapi saya mau mengambil kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk mendorong kita, untuk memberi kekuatan bagi kita, orang-orang percaya. Ini adalah pertemuan yang kedua untuk kita. Pada 2 minggu yang lepas kita ada pertemuan seperti ini, dan kita bersyukur sebab pada kali ini sekali lagi kita ada pertemuan yang sangat indah, sangat baik di dalam Tuhan. Meskipun dalam masa yang sukar, dalam masa PKPB yang benar-benar memberi kesan kepada gereja, kepada pribadi kita, tetapi kita ada kesempatan yang indah melalui cara seperti ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan menyertai kita, Tuhan berdaulat dalam semuanya ini. Saya mau membawa kita secara singkat belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini sudah tentu telah mendorong saya, telah memberi kekuatan, telah memberi saya semangat yang baru di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 7 sampai ayat 16, keseluruhan pembacaan bahagian ini saudara-saudari merupakan nasihat-nasihat terakhir firman Tuhan, atau di dalam bahagian ini kepada orang percaya. Ada banyak nasihat yang terkandung dalam pembacaan ini, tetapi antara nasihat yang saya mau supaya kita pelajari pada hari kesempatan ini, yaitu dalam ayat 7 sampai ayat 16, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan, dan ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu hal-hal yang sangat penting yang juga terkandung dalam nasihat ini. Saya ingin membaca firman Tuhan ini dari ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Dan pembacaan ini saya baca daripada terjemahan baru bahasa Indonesia. Ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selepas lebih daripada 2 bulan atau lebih tepat lagi, kita berada di hari yang ke-75 dalam masa PKP, kemudian sekarang sudah menjadi PKPB. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pengalaman yang benar-benar memberi kesan kepada kehidupan kita. Ada banyak peristiwa, ada banyak keadaan yang boleh mendewasakan kita, tapi pada masa yang sama memberi kesan secara luar biasa. Sama ada secara positif atau secara negatif dalam hidup kita. Ada di antara kita yang mungkin sudah mulai mengalami hal yang tidak pernah kita alami sebelum ini.
Antaranya ialah kita mulai kehilangan pekerjaan. Mungkin pendapatan kita menurun. Kos sara hidup meningkat. Bisnis kita, kelihatannya seperti tidak ada keuntungan. Malah ada kerugian demi kerugian setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain itu ada banyak lagi hal-hal yang sukar yang sudah kita hadapi. Beberapa minggu lepas atau khususnya di awal PKP, kita merasakan sesuatu yang sangat di luar kebiasaan kita. Kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh pergi kemana-mana. Dan dalam semuanya itu, saudara yang kasih Tuhan, kita merasakan ada sesuatu yang terlalu berat untuk kita sedang tanggung. Sesuatu yang berat untuk kita hadapi. Tapi dalam hal itu, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingatkan saya bahwa Tuhan tidak berubah. God never change. Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, kemarin, sekarang, dan selamanya, kata firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Dan itulah tema firman Tuhan pada hari ini. Saya mau berkongsi, saya ingin mendorong kita bahwa Tuhan tidak berubah. God never change. Saudara-saudari, memang benar bahwa Tuhan itu tidak berubah. Dalam Alkitab ada banyak kejadian, banyak peristiwa. 2 minggu lepas saya berkhotbah atau saya berkongsi kepada kita tentang firman Tuhan, di mana dalam peristiwa Rasul Petrus dengan rasul-rasul yang lain, Tuhan membantu, Tuhan menolong mereka. Mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara, tetapi Tuhan melepaskan mereka. Pada waktu mereka sedang berdepan dengan krisis, nyawa mereka diancam. Krisis, mereka berhadapan dengan krisis yang besar yang belum pernah mereka hadapi. Tapi Tuhan menolong mereka, Tuhan melepaskan mereka, Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Tuhan ingatkan saya tentang firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Bahwa Tuhan tidak berubah. Dahulu, kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah menolong Petrus dengan rasul-rasul yang lain, saya percaya bahwa Tuhan juga tidak berubah. Dia akan menolong kita. Dia akan menjaga kita. Mungkin juga kita pernah mendengar dan mengalaminya sendiri. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan itu menandakan bahwa kalau Tuhan sudah melakukannya, baik yang tercatat dalam Alkitab, pada hari ini juga Tuhan tidak berubah. Dia mampu melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu tidak berubah. Percayalah, terimalah berkat Tuhan. Dia tidak berubah. Janjinya, kasihnya, berkatnya, dan rencananya kepada kita tidak pernah berubah. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita belum memahaminya, tapi kalau kita benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita benar-benar mempunyai ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mulai mengerti bahwa Tuhan tidak berubah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak berubah, Dia mampu membantu kita. Tuhan mampu menolong kehidupan dan keadaan kita sekarang. Tuhan mampu menolong kita bagi saudara-saudari yang sedang mengalami dengan krisis ekonomi. Mungkin mulai kehilangan pekerjaan. Anda masih ada pekerjaan tapi tidak ada bisnis, tidak ada perniagaan, tidak ada keuangan yang masuk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam semuanya ini, Tuhan tidak berubah. Dia menolong kita, Dia menjaga kita. Dan kalau Tuhan menolong gereja lain, kalau Tuhan menolong pelayanan yang lain, saya percaya, ini iman saya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga menolong gereja SIB Semenanjung. Tuhan juga menolong pelayanan ini dengan banyak cara, dengan kekuatan Allah sendiri. Tuhan menjaga dan menolong kita. Dan saya berdoa
bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Rencananya tetap sama, kasihnya tetap sama, berkatnya tetap sama, juga sikapnya, sifatnya tetap sama. Dahulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya bagi jemaat, bagi gereja Tuhan SIB Semenanjung. Namun demikian, ada tuntutan. Tuhan menuntut kita dua perkara. Dan antara tuntutannya dari dua perkara ini adalah yang pertama, Tuhan menuntut kita, jemaat Tuhan SIB Semenanjung. Tuhan menuntutmu untuk tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan menuntut kita supaya berfokus kepada Tuhan. Mengapa tuntutan yang pertama ini adalah berfokus kepada Tuhan? Sebab ada banyak hal di luar sana yang boleh mengganggu fokus kita dengan Tuhan. Ada banyak hal yang sedang berlaku. Krisis demi krisis, keadaan yang tidak pernah kita hadapi. Berita yang belum pernah kita dengar, kita sedang mendengarnya, kita sedang melihatnya. Tapi jangan biarkan semua hal ini mengganggu fokus kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan semua perkara ini mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mengganggu ibadah kita dengan Tuhan. Mengganggu iman kita, menggugatkan iman kita di hadapan Tuhan. Memang kita tidak dapat menguasai apa yang berlaku di sekitar kita. Tetapi yang pasti dan yang kita boleh kawal adalah fokus kita di hadapan Tuhan. Sebab itu tuntutan yang pertama bagi orang percaya dan jemaat Tuhan SIB Semenanjung adalah berfokuslah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Berfokus kepada Tuhan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang yang hubungannya dengan Tuhan, yang percaya, taat, dan setia kepada Tuhan, tidak mudah disesatkan. Ini firman Tuhan berkata, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita tersesat oleh banyak ajaran asing pada saat-saat ini. Tuhan mau supaya kita selalu fokus kepada Kristus agar kita tidak mudah disesatkan. Dan saya ingin ulang, saudara yang kasih Tuhan, berfokus kepada Tuhan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan di hadapan Tuhan. Orang percaya yang ada hubungan dengan Tuhan, yang percaya, yang taat dan setia di hadapan Tuhan, tidak mudah disesatkan. Marilah selalu berfokus kepada Tuhan sebagai orang percaya agar kita tidak tersesat atau fokus kita tidak dirosakkan oleh apa yang berlaku di sekitar kita. Kita tidak dapat melihat hari esok, namun kita dapat melihatnya hari ini. Kita dapat melihatnya dari siapa? Dari siapa kita berfokus. Saya mau supaya kita mengerti bahwa hal yang sangat penting adalah jaminan pada hari esok. Orang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia beriman, dia percaya bahwa besok sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Sebab itu saya ingin katakan kepada kita bahwa kita dapat melihat hari esok dari siapa kita berfokus pada hari ini. Kita dapat melihat hari esok kita dari siapa kita berfokus pada hari ini. Jika fokus kita ialah Tuhan, percayalah, hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Awal PKP ini saya mengingatkan semua pastor-pastor. Kalau saya tidak salah, minggu pertama PKP pada bulan Mac yang lepas, saya mengingatkan semua pastor-pastor supaya mendorong seluruh jemaat Tuhan SIB Semenanjung. Karena pada waktu itu rata-rata seluruh gereja mengadakan ibadah online. Dan saya mendorong semua pastor supaya mendorong jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan mengikuti
ibadah online dari gereja lokal sendiri. Saya tidak melarang untuk Anda mengikuti ibadah yang lain, mendengar firman Tuhan, khotbah yang lain. Tapi saya mendorong, pertama-tama, dengarlah firman Tuhan dari pastor Anda, dari gereja lokal Anda. Kenapa demikian? Karena saya bermaksud supaya kita mendapat makanan rohani. Iman kita bertumbuh daripada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan, melalui pastor Anda, melalui gereja lokal Anda. Saya rindu supaya fokus kita selalu kepada Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui visi hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk menggembalakan kita. Sesudah itu, bolehlah kita mendengar khotbah dari orang lain, kita mendengar firman Tuhan, kita juga akan diberkati, iman kita bertumbuh. Saudara-saudari, inilah maksud saya, supaya kita mendapat makanan rohani terlebih dahulu dari gereja lokal kita. Sebab kalau tidak, kita akan mudah tersesat atau fokus kita terganggu. Saya mau supaya kita berfokus kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh para pastor yang melayani engkau di gereja lokal. Ada dua hal yang akan terjadi kepada kita. Kalau kita berfokus kepada Tuhan melalui gereja lokal, melalui pastor yang melayani engkau sebagai pastor atau sebagai gembalamu, yang pertama yang terjadi firman Tuhan dalam ayat 9. Hatimu diperkuatkan dengan kasih karunia. Ini penting. Pastor, kamu mendapat hikmat dari Tuhan. Atau Tuhan akan memberi hikmat kepada hamba Tuhan yang melayani di gereja lokal melalui kasih karunia dari Tuhan. Mereka berbicara tentang apa yang kita perlukan sebagai jemaat Tuhan. Apa yang kita perlukan secara rohani sebagai jemaat di mana kita beribadah di setiap gereja lokal. Perkara kedua yang terjadi, selain hati kita diperkuatkan, yang kedua, imanmu bertumbuh kuat dan semakin teguh. Kita perlu iman dan kerohanian yang semakin kuat dan semakin teguh. Meskipun gelombang, badai yang sedang kita hadapi ini sangat besar dan belum pernah kita alami. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Bagaimana supaya kita tetap kuat? Iman kita bertumbuh, iman kita teguh, hati kita semakin kuat oleh kasih karunia. Datanglah kepada Yesus, ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan dalam pembacaan kita tadi, marilah kita datang kepada Yesus yang sudah menjadi korban menghapus seluruh dosa kita. Dia akan memberi kehidupan yang baru, dia akan memberi tempat tinggal yang baru, kota yang baru, kata firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus melalui gereja lokal. Berfokuslah kepada Tuhan, berfokuslah kepada Kristus, pandanglah Yesus melalui hamba Tuhan, melalui gereja lokal, dan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu dari para hamba Tuhan. Berfokus kepada Kristus, saya ingin ulang, itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Orang yang berfokus kepada Kristus, yang percaya, yang taat dan setia, tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang asing. Inilah firman Tuhan dan tuntutan yang pertama bagi orang percaya. Tuntutan yang kedua sebagai jemaat Tuhan SIB Semenanjung adalah naikkanlah korban syukur. Ayat 15 dan ayat 16. Marilah kita menaikkan korban syukur, kata firman Tuhan. Karena itu memuliakan Tuhan. Korban syukur kita di hadapan Tuhan merupakan bukti kedewasaan, kerohanian, dan iman kita di hadapan Tuhan. Saya ingin ulang, korban syukur kita merupakan bukti kedewasaan iman kita, kerohanian kita di hadapan Tuhan. Orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang sudah memiliki level kerohanian yang lebih tinggi. Sudah mulai memahami. Sudah mulai mengerti tentang apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu.
kalau kita orang yang belum mengenal Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, mungkin kita terkejut. Wow, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bagaimana kalau yang segala sesuatu itu adalah hal yang tidak baik? Tetapi orang percaya, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mengucap syukur dalam segala sesuatu, itu menandakan bahwa kita ada di level kerohanian yang tertentu, yaitu semakin dewasa. Saudara-saudari, ucapan syukur boleh saja dengan banyak hal. Antaranya adalah melalui ibadah kita di hadapan Tuhan. Meskipun dalam PKP susah kita bertemu, tapi secara online seperti ini, kita masih boleh beribadah. Secara keluarga, secara pribadi, atau secara kumpulan kecil, kita masih boleh beribadah di hadapan Tuhan. Itu adalah ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Antara lain, melalui puji-pujian dan penyembahan. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini juga boleh secara pribadi, boleh secara kumpulan, secara keluarga kita. Puji-pujian yang kita dengar dan kita nikmati dalam online ini, saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak berkumpul, mereka merakamnya di tempat yang berbeza. Mereka melakukan bahagian mereka masing-masing dengan hadirat Tuhan yang sama. Kita boleh beribadah dan memuji menyembah Tuhan. Selain itu, melalui doa. Sudah tentu dengan doa kita. Bukan seperti waktu di dalam perjanjian lama, kita harus membawa binatang untuk dikorbankan sebagai ucapan syukur, korban ucapan syukur. Pada hari ini kita boleh datang dengan doa, itu juga sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang lain lagi, dalam ayat 16 dikatakan, di dalam ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Perbuatan kita kepada orang lain merupakan korban syukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita boleh lakukan. Pertama, lakukanlah atau perbuatlah kepada gerejamu. Perbuatlah kepada gereja lokalmu, yaitu pelayanan. Kemudian kepada sesama kita orang Kristen, sesama kita orang percaya, kepada semua orang kita harus berbuat baik. Baru-baru ini saya menerima sekeping gambar melalui mereka menghantar dengan saya, dan di dalam gambar itu mereka ingin berterima kasih kepada saya sebab mereka mendapat bantuan dari SIB Semenanjung. Saya terkejut. Wow, dari SIB Semenanjung. Orang ini berpikir bahwa saya telah menghantar satu kumpulan untuk menghantar makanan kepada keluarga ini. Mereka pun mengambil gambar bersama-sama. Saya mengenal orang yang telah memberi makanan itu kepada keluarga ini. Saya tahu di mana gereja lokalnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang menerima itu, mereka berterima kasih kepada saya bahwa ada orang dari gereja ini telah membantu mereka, memberi mereka makanan dan juga keperluan dapur. Itu adalah korban syukur dari jemaat ini. Mereka memberi kepada orang yang memerlukan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada banyak cara untuk kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan ucapan syukur itu adalah korban di hadapan Tuhan. Saya sadar ada banyak yang sukar kita hadapi. Seperti yang saya katakan tadi, banyak hal yang sukar untuk kita hadapi sepanjang PKP, kemudian menjadi PKPB, dan akan berharap dengan sungguh-sungguh kita berdoa supaya ini berakhir tidak lama lagi. Ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak juga respon yang kita sudah lakukan. Saya tidak tahu apa respon kita, apa responmu sebagai orang biasa seperti kita, bila kita berada dalam keadaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelum ini. Apakah respon kita? Respon kita mungkin marah. Saya mendorong Anda, respon yang marah itu kita tukar dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mungkin respon kita yang lain, kita berputus asa.
Kita mulai mungkin berpikir, oh bagus balik sabalah. Tiada harapan lain nih. Sudah 2 bulan tidak kerja. Atau mungkin kita berpikir, saya sudah bekerja. Saya sudah cari bisnis, tidak ada peluang. Kita mulai berputus asa. Saya mendorong Anda dengan firman Tuhan ini. Supaya keputusasaan itu Anda tukar dengan pengharapan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berubah. God's never change. Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan menolong bisnis orang lain, Tuhan juga boleh menolong bisnis kita. Kalau Tuhan menolong pribadi yang lain, Tuhan juga menolong kita. Sebab Tuhan tidak akan berubah. Mungkin respon kita yang lain selain putus asa, mengeluh. Saya mendorong Anda dengan firman Tuhan ini, supaya keluhan itu tukar dengan iman kita di hadapan Tuhan. Berimanlah, percayalah kepada Tuhan. Meski banyak keadaan yang sukar kita fahami, tapi beriman dan percayalah kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan mempunyai rancangan yang lebih baik, rancangan yang tidak dapat diselami dengan pikiran kita. Apapun responmu, marah, berputus asa, mengeluh, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ubah semua itu dengan ucapan syukur, berharap kepada Tuhan, kemudian beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab Tuhan mempunyai rancangannya tersendiri untuk kita. Rancangan yang tidak dapat diselami oleh pemikiran kita. Dan mengapa? Sebab yang kedua adalah dalam semua kejadian dan peristiwa ini, itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39, saya ingin membaca firman Tuhan ini. Dalam Roma 8, 35 sampai 39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai korban domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini berita baik untuk kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa respon kita harus ditukar kepada ucapan syukur? Kemarahan kepada ucapan syukur, keputusasaan kepada pengharapan, keluhan kepada iman kita kepada Kristus. Sebab dari semua kejadian dan peristiwa yang kita hadapi, tiada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Tidak pernah tawar untuk kita. Berkat-Nya dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, rencananya tidak pernah berubah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Marilah kita tetap percaya dan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Jika Tuhan menolong kita, apapun kejadian yang berlaku, jika Tuhan sudah menolong orang lain sebelum ini, yang ada di dalam Alkitab, dan kita mendengar kesaksian ramai orang ditolong Tuhan, saudara-saudari juga ditolong Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan dan Dia akan menolong kita. Bersyukur. Korban syukur yang lahir dari dalam diri kita atau dari dalam hati kita akan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur sebab ucapan syukur
korban syukur di hadapan Tuhan yang lahir dari dalam hati kita, memuliakan nama Tuhan kita. Apakah Anda dapat membayangkan kalau Tuhan dimuliakan, apakah yang akan terjadi? Pernahkah kita membayangkan kalau Tuhan itu sudah dimuliakan dan apakah tindakannya? Apakah yang Tuhan lakukan kepada orang yang memuliakan Tuhan? Ayat 15 kamu boleh membacanya. Surga terbuka untukmu. Surga terbuka untuk orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, saya mendorong Anda, mendorong kita semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Melalui Tuhan tidak berubah. God's never change. Tuhan tidak pernah berubah. Namun Tuhan menuntut dua hal ini kepada jemaat Tuhan SIB Semenanjung. Berfokuslah kepada Tuhan dan naikkanlah ucapan syukur kepadanya. Sebab ucapan syukur itu memuliakan Tuhan. Dalam masa yang singkat ini, sebelum saya mengakhiri dan berdoa, saya membawa kita untuk mulai merenungkan kehidupan kita dalam masa 2 bulan yang lepas. Kita pernah mengeluh, mungkin marah, mungkin putus asa. Tapi kita mulai merenungkan. Sebelum saya berdoa, saya tidak tahu apa situasimu saat ini. Mungkin keadaanmu dalam keadaan yang sangat tertekan. Anda mungkin dalam merasa dan sudah mulai melihat Anda kehilangan pekerjaan. Tidak ada harapan lagi untuk kembali bekerja. Atau mungkin Anda sudah bekerja keras, tapi nampaknya seperti hasil itu tidak muncul. Bisnis, perniagaanmu mulai mengalami kerugian. Dan mungkin ada di antara kita yang kehilangan seseorang. Anda ditinggalkan. Anda kehilangan dengan orang yang Anda sayangi, yang Anda cintai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua peristiwa ini mungkin kita alami. Dan kita mulai mempersoalkan mengapa terjadi seperti ini. Kita mungkin mulai berdoa dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa seperti ini? Jika situasimu seperti ini pada saat ini, jika keadaanmu seperti yang saya katakan itu pada masa ini, saya memberitahu kepada Anda, Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya, kasihnya, berkatnya, penyertaannya, dan rencana Tuhan kepada hidupmu tidak pernah berubah. Datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Roh Kudus akan menjamah engkau. Berfokuslah, lihatlah Tuhan. Dan naikkanlah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita tunduk kepala. Kita mulai berdoa. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Tuhan mengerti keadaanmu saat ini. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Dia menjamah engkau. Berserah kepada Dia apapun situasimu. Mungkin engkau dalam keadaan yang sangat sukar saat ini. Kami tidak mengerti. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia mengerti akan hidupmu. Dia ada. Dia bersamamu saat ini. Dia menopang engkau untuk beberapa lama ini. Kalau situasimu dalam keadaan yang sangat sukar saat ini, datang kepada Dia. Lihatlah, pandanglah Yesus. Dia penuh dengan pengharapan. Dia memimpin engkau dan menjaga engkau. Bolehkah saudara-saudari mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Saya mau berdoa. Tuhan menjamah engkau, dimanapun engkau berada. Apapun situasi yang engkau hadapi saat ini, Tuhan tidak berubah. Dia Allah yang sama dahulu, kemarin, hari ini, dan esok, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia mampu menolong hidupmu.
datanglah kepada dia. Dan saya mau berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa. Saya menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Ada banyak situasi yang sukar yang sedang kami hadapi. Ada gelora kehidupan yang sedang kami hadapi. Ada badai yang sedang melanda hidup kami, keluarga kami, pribadi kami, gereja ini, pelayanan ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah berubah seperti Engkau menyertai para hamba Tuhan yang lain. Orang-orang percaya yang lain. Orang Kristen yang setia. Demikian Tuhan, Engkau juga menyertai kami. Engkau juga yang akan memimpin kami. Engkau juga yang menopang kami. Engkau juga yang memelihara kami. Dan rencana-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kami di sini yang mengalami tekanan yang berat, situasi yang sangat berat dalam hidup mereka. Mereka kehilangan sesuatu. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan keuntungan. Mereka kehilangan bisnis dan sebagainya. Mungkin ada di antara kami yang kehilangan seseorang yang kami sayangi. Tuhan, Engkau menopang kami. Kami mengerti saat ini, dalam semua situasi ini, tiada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari berkat-Mu, dari penyertaan-Mu, dari penyelamatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan dari tempat ini saya berdoa dalam nama Yesus. Mulai terjadi pemulihan di setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Meskipun mereka berdepan dengan kehilangan pekerjaan, kami berdoa hidup mereka dipulihkan. Keadaan mereka dipulihkan. Kehidupan mereka benar-benar dipulihkan Tuhan. Bisnis mereka, perniagaan mereka, semua yang mereka usahakan. Lebih dari itu Tuhan, pelayanan dan gereja di mana mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberi kekuatan. Engkau memberi penghiburan bagi mereka yang kehilangan sesuatu. Engkau pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus menyertai Engkau. Kuasa Tuhan memimpin Engkau. Tetaplah melihat Tuhan, berfokuslah kepada Kristus. Dan ucapkanlah syukur selalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang menghidupkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku
untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih kepada Reverend Jasmine buat pengkongsian firman Tuhan yang menyegarkan kita, yang menegur, yang menguatkan, bahkan yang memberi penghiburan. Saya berharap semua kita merasakan jamahan Tuhan melalui khotbah pada malam ini. Nah, saudara-saudari, sekali lagi terima kasih kerana sudi ataupun kerana sudah menyertai ibadah online SAB Semenanjung. Jangan lupa untuk mengongsikan link YouTube ini kepada rakan-rakannya yang tidak sempat mengikuti kita pada malam ini, supaya mereka juga diberkati seperti mana kita diberkati. Baiklah, saya akan pimpin kita dalam doa sebelum kita selesai pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang memberi kami kemampuan, kekuatan untuk kami menghidupi hari-hari kami yang penuh dengan cabaran ini. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Bila firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah dalam kehidupan kami ini Bapa. Bila kami terus menyebarkan keharuman-Mu ya Tuhan Yesus di mana saja kami berada. Bila kesaksian hidup kami melalui firman-Mu memberkati orang lain. Oh Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus kerana kemampuan yang Kau berikan kepada kami ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau pimpin kami sekali lagi di mana saja kami berada. Bila kami tetap setia dalam iman pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih, saya ingin memberi Anda pantun yang berbunyi, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada ibadah online lain hari, mari kita berjumpa lagi. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siananu ku maadai pon soro ku kasari roya hong ku ngaranu sontop song ginauku iano ito minang patahapongku itiko posionku Yesus noralano katapatan Yesus noralano posion Yesus no gapamasi ngawi turun kang sanan itiswang pemegunan royo mangkunaranu Tuhan soro-soro mangku ikosiananu no ketungato Yesus mantari kapatayon minamasi kodahai. Siananu ku maadai pon
honku. Yesus noralan kata patan, Yesus noralan ongko posion, Yesus no gapa masih kami turut bersanan iti sol pemendunan. Royo-royo honku garanu Tuhan, soro-soro honku ikosiananu, noko tunggak ko Yesus mantari tapatayon ina masih kodahai. Yesus noralan ong katapatan, Yesus noralan ong keposion, Yesus no gapa masih kami turut bersanan iti sol pemegunan. Royo-royo honku garanu Tuhan, soro-soro honku ikosiananu, noko tunggal ko Yesus mantari kapatayon mina masih kodahai. Noko tunggal ko Yesus mantari kapatayon mina masih kodahai. Noko